Hai semuanya, kita telah mempelajari jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris yang disebut parts of speech. Dalam bahasa Inggris, bentuk kalimat juga dibedakan menurut waktunya. Ada waktu sekarang, present, waktu lampau, past, dan waktu yang akan datang, future. Masing-masing terbagi lagi dan disebut tenses. Untuk waktu sekarang, ada yang disebut simple present tense, present continuous tense, dan lain-lain. Kalimat-kalimat yang telah kita pelajari selama ini, yang menunjukkan sesuatu yang berlangsung terus atau suatu kebiasaan, disebut simple present tense. Misalnya, my school is near the bus stop. Sekolah saya dekat halte bus. He usually plays basketball on Saturday. Jika kejadiannya di waktu lampau, kita gunakan simple past tense, yaitu last Saturday, he played volleyball dengan mengubah verbnya. Dalam video ini, kita akan mempelajari simple present tense dan simple past tense. Anak-anak, kita telah mempelajari bahwa dalam bahasa Inggris, kata kerja berbeda untuk orang ketiga tunggal. Di samping itu, kata kerja dalam bahasa Inggris juga dibedakan menurut waktunya. Waktu dapat kita kelompokkan menjadi 3 macam, yaitu waktu sekarang atau present, waktu lampau, past, dan waktu yang akan datang atau future. Seiring dengan waktunya, bentuk kalimat dalam bahasa Inggris atau yang disebut tenses juga berbeda-beda. Tense pada kalimat-kalimat yang telah kita pelajari disebut simple present tense. Bentuk kalimat ini digunakan untuk beberapa kemungkinan, antara lain, 1, keadaan yang berlangsung terus, waktunya bukan kemarin, sekarang, atau besok. Misalnya, my school is near the bus stop. Ya, sekolah kita letaknya di situ, jadi tidak memandang kemarin atau besok. Gitu. He likes sports and he plays basketball every Saturday. Jadi itu kebiasaan dia bermain basket setiap hari Sabtu dan dia suka sport. Jadi itu sesuatu keadaan yang berlangsung terus. Atau misalnya dalam satu jadwal ya. The next bus is at 7 tomorrow morning. Jadi bus berikutnya jam 7 besok pagi. Atau misalnya dalam satu cerita juga bisa digunakan present tense, yaitu it is a sunny day and I see the birds. Itu memungkinkan dalam cerita. Lalu jika kita menggunakan kata here atau there, yang maksudnya ini dia. Here comes the train atau there goes your sister. Atau aktivitas yang sedang berjalan dalam siaran olahraga, itu kita bisa menggunakan simple present tense ya. He kicks the ball out wide to Ronaldo misalnya ya. Kata-kata kerja yang telah kita belajar selama ini digunakan untuk simple present tense dan tidak dapat digunakan untuk bentuk-bentuk tenses lainnya seperti simple past tense. Simple past tense dipakai untuk kejadian di masa lampau dan sudah selesai. Misalnya, kemarin dia bermain basket. Terjemahannya bukan yesterday he plays basketball, tetapi yesterday he played basketball. Dalam contoh di atas tampak bahwa past dari to play adalah played. Penambahan huruf ed ini adalah bentuk past yang paling umum ya. Untuk mempelajari past tense, kita pelajari dulu keterangan waktu. Misalnya, today, hari ini, now, sekarang, yesterday, kemarin, before, sebelum. Jadi, the day before yesterday, itu kemarin dulu, atau hari sebelum kemarin. Yesterday morning, kemarin pagi. Yesterday afternoon, kemarin siang. Yesterday evening, itu kemarin sore. Dan last. Last berarti yang terakhir. Jadi last night artinya semalam. Gitu. Kemarin malam. Malam yang terakhir yang kita lewati. Kemudian last week itu minggu yang lalu. Last month bulan lalu. Last year tahun lalu. Ago berarti yang lalu. Jadi kalau 2 days ago itu 2 hari yang lalu. 4 months ago itu 4 bulan yang lalu. 6 weeks ago 6 minggu yang lalu. 5 years ago, itu 5 tahun yang lalu. Sebelum melanjutkan, kita pelajari dahulu beberapa kata.
Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang berarti belajar, yaitu to study dan to learn, yang pemakaiannya berbeda. Study adalah proses mengumpulkan informasi, bisa dengan baca atau belajar di sekolah, misalnya mempelajari bahasa Inggris. I studied English at elementary school. Saya belajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Learn adalah menyerap informasi, memahami untuk mendapat kemampuan tertentu, baik dari guru atau dari praktek. Misalnya, he learned English from Mr. Setiadi in 2 years. Dia belajar bahasa Inggris dari Pak Setiadi selama 2 tahun. Dalam bahasa Inggris ada kata-kata kerja atau verbs yang maknanya berbeda-beda dengan menggunakan kata perangkai yang berbeda. Jadi kalau preposisinya beda, artinya juga beda. Seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya adalah to look. To look tampak atau lihat, it looks good, itu tampak bagus. Look around you, lihat sekelilingmu. To look at, melihat ke. Please look at the clock. Lihatlah jam itu. Look after, memelihara atau merawat. He looks after his chickens. Dia memelihara ayam-ayamnya. To look for, mencari. Yesterday, Arif looked for Rudy. Kemudian, kata kerja itu ada yang beraturan. Kata-kata kerjanya ini sudah pernah kita pelajari sebagian sebelumnya. Jadi contohnya bermain itu to play. Jadi presentnya bisa play atau plays. Yang past tense-nya adalah played dengan huruf tambahan ed ya, played. Memasak to cook menjadi cooked. Menggoreng to fry menjadi fried. Membersihkan to clean menjadi cleaned. Memperlakukan atau mengobati to treat. Seperti the doctor itu, treats, to treat menjadi treated. Belajar itu to learn, menjadi learned. Mempelajari to study menjadi studied. Melihat to look menjadi looked. Melihat ke, to look at, menjadi looked at. Memelihara atau merawat, to look after menjadi looked after. Mencari, to look for menjadi looked for. Sekarang mari kita berlatih menggunakan kata-kata yang telah kita pelajari. Dengan sering berlatih, kita akan dapat menggunakan kata-kata itu dengan benar. Mari anak-anak menerjemahkan kalimat-kalimat berikut dan jangan lupa memperhatikan waktunya. Danu seorang pembersih bangunan. Dia membersihkan bangunan. Tadi malam dia membersihkan kamar kecil itu. Danu is a janitor. He cleans buildings. Last night he cleaned the toilet. Bibi Vera biasanya memasak ayam, tetapi kemarin dulu beliau juga menggoreng ikan. Auntie Vera usually cooks chicken soup, but the day before yesterday, she also fried some fish. Very good. Andra suka tenis meja, tapi dia sering bermain badminton. Kemarin sore dia bermain badminton dengan saya. Andra likes table tennis, but he often plays badminton. Yesterday evening, he plays badminton with me. Dokter Avandi adalah dokter yang bagus. 3 hari yang lalu beliau memeriksa paman saya. Dr. Afandi is a good doctor. 3 days ago, he treated my uncle. Biasanya kami belajar bahasa Inggris dari Ibu Ratih. Rabu yang lalu kami belajar dari Ibu Ratna. Usually, we learn English from Miss Ratih. Last Wednesday, we learned from Miss Ratna. Bulan lalu, Rudy belajar mengenai tumbuh-tumbuhan dari ayahnya. Last month, Rudy learned about plants from his father.